Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan dasar pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang senantiasa setia sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan kami, Tuhan Bapa kami, Bapa leluhur Abraham, Iskak dan Yakub. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami menyembah-Mu dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Demikian pada minggu pagi hari ini, kami datang bersama-sama Tuhan, untuk kami di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan waktu ini, Tuhan hadir di setiap hati kami, Tuhan hadir di setiap hidup kami Tuhan. Biar waktu ini kami boleh merasakan jambangan tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu Engkau hadirkan di setiap hati kami, menjamah setiap kami Tuhan, sehingga boleh kami mengalami kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pada pagi dan siang hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama persiapkan hati kami, bagaikan rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Demikian pula jiwa kami rindu akan sabda-Mu, karena sabda-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami, terang bagi jalan kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu, baik yang ada di Winong, yang ada di cabang-cabang kelompok-kelompok pepandan-pepandan, bahkan yang di luar kota, yang di luar negeri, yang saat ini mereka tidak bisa pulang mudik Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Demikian tutup bungkus semua jemaat-Mu dengan kuasa darah Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan seperti rusa rindu sungaimu. Segalanya bagiku. Hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini telah kami baca. Mohon hikmat marifat surgawi, Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami, bahkan menjamah mulut lidah hamba firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28, ini adalah merupakan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan orang banyak pada saat itu. Di mana pada saat itu para murid dan juga para pengikut Yesus mendapatkan tekanan, ancaman dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang ahli Taurat. Matius 11 ayat 28 ini adalah merupakan situasi yang mungkin sama dengan situasi sekarang ini, di mana kita tahu saat ini penduduk di seluruh dunia sedang mengalami pencobaan yang berat
karena virus corona. Bahkan di negara kita Indonesia tercinta juga tak luput dari wabah corona yang sudah merenggut ratusan nyawa. Dalam situasi seperti ini saudara, banyak orang yang menderita karena mereka sakit, mereka kehilangan keluarga, para dokter dan perawat yang harus berjuang dengan risiko tinggi, bahkan tidak sedikit mereka mempertaruhkan nyawanya bagi para penderita COVID-19. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, banyak pekerja yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan, bahkan untuk makan sehari-hari, banyak saudara kita yang tidak mampu lagi. Belum lagi mereka yang terpaksa tidak bisa berkumpul dengan anak istri dan keluarga, karena mereka tidak diperbolehkan mudik karena situasi corona di negara kita. Seperti situasi seperti ini menyebabkan banyak orang dihantui rasa takut, rasa cemas, was-was setiap hari. Setiap saya melihat berita di televisi maupun di media sosial, rata-rata orang akan merespon situasi sekarang ini dengan mengatakan, yang pengusaha bilang usaha sepi, usaha ditutup, gak bisa bayar bank. Yang karyawan bilang gajinya dipotong, dirumahkan, ekonomi sulit, untuk makan saja susah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa situasi sepanjang ini perlu sebagai orang percaya kita memiliki satu hal, yaitu iman kita harus berbicara. Firman Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbagai macam tekanan hidup dan ancaman sakit penyakit yang ada saat ini mungkin sama rasanya dengan yang dialami oleh para murid pada saat itu dan Tuhan Yesus pada saat itu yang mengabarkan Injil. Tekanan orang Yahudi, ancaman ingin menangkap Yesus, ingin membunuh Yesus. Ini merupakan suatu ancaman yang menyebabkan para murid juga mengalami keletihan, mengalami putus harap, mengalami satu hal di mana para murid ini, mereka ini mengalami terbeban berat. Demikian juga firman Tuhan ini disampaikan tidak hanya kepada para murid pada saat itu, tapi kepada kita saat ini, kini dan di sini, di tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan sesuatu yang manis ditujukan kepada kita semua. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan membuka diri, Tuhan membuka tangannya untuk kita datang kepadanya. Dengan datang kepada Yesus menjadi hambanya serta taat kepada firman-Nya, maka Yesus akan membebaskan saudara dari semua beban yang tidak dapat diatasi, dan memberikan Roh Kudus untuk menuntun saudara melewati masa-masa sulit ini, sehingga terluput dari malapetaka dan mendapatkan kedamaian di dalam hati. Cornel Lewis mengatakan, Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan, untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian dalam kehidupan kita semua yang mengalami keletihan dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan kepada kita semua. Kelegaan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah jalan keluar, adalah way out dari setiap persoalan yang kita hadapi.
Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi manusia, selalu mungkin bagi Tuhan. Perlu kita ketahui saudara, bahwa pencobaan ini harus terjadi menimpa seluruh dunia. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11, tetapi orang yang berpegang kepada firman Tuhan dengan tekun, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan dilindungi. Saudara, saya ulangi sekali lagi, bahwa setiap orang yang berpegang kepada firman Tuhan, dengan tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan dilindungi. Menghadapi situasi sekarang ini, maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama adalah, datanglah kepada Yesus. Sembahlah Dia, pujilah Dia, dengarkan sabdanya, lakukan firman-Nya. Karena hanya Yesus jawaban hidup kita. Karena Dia yang berkuasa atas hidup kita. Yang kedua adalah, jangan mengeluh, tetapi bersyukurlah dan terus berusaha. Karena semakin mengeluh, semakin menggerutu, semakin bersungut-sungut, semakin tidak bagus untuk imun kita. Syukuri apa yang ada padamu saat ini. Yang ketiga saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati semua ujian hidup ini. Filipi pasal yang keempat ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang terakhir saudara, bahwa tangan Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kita, memberikan jalan keluar setiap persoalan yang kita hadapi. Mari saudara, kita melewati semua pencobaan ini dengan terus berpegang pada firman-Nya. Karena firman-Nya adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Jangan khawatir, sebab Ia Tuhan kita yang memiliki hidup, yang berkuasa itu memelihara kita. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 menjadi penutup daripada khotbah pada pagi hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, memberikan kelegaan kepada setiap kami, memberikan jalan keluar kepada setiap kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami, yang terus menanti-nantikan akan Engkau, yang terus berpegang pada firman-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, baik yang ada di Winong dan sekitarnya, baik yang di luar kota bahkan luar negeri. Tutup bungkus seluruh jemaat-Mu Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami terbebas di segala sakit penyakit. Berkati setiap hidup jemaat-Mu Tuhan. Dalam segala keterbatasan, Tuhan memelihara jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama untuk mengaku iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak
darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Hidup yang kekal. Amin. Pujian responsif daripada firman yang kita telah dengarkan bersama pada pagi hari ini. Damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban. Katakan sekali lagi, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.